Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kita akan melanjutkan tugas yang kedua yang harus disiapkan bagi mereka yang memiliki harta, yaitu pertanyaan untuk apa harta itu dia belanjakan. Tadi telah kita sampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi orang yang memiliki harta agar jangan sampai hartanya itu diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutnya dengan gelar orang yang bodoh. Karena itulah dalam Islam kita ditekankan sebisa mungkin bahasanya kita tidak boleh hanya berpikir yang penting harta Anda halal. Belum cukup sampai di situ. Kita tidak boleh berpikir yang penting penghasilan saya halal, legal secara syariat. Namun kita juga harus berpikir selanjutnya adalah bagaimana cara menggunakan harta itu dengan baik dan benar. Karena itulah Nabi SAW pernah memberikan aturan, harta yang ada di tangan kita tidak boleh dimanfaatkan untuk sesuatu yang sembarangan. Beliau arahkan. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi SAW pernah mengatakan, la tusahib illa mu'min wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan sampai makan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Ada dua pesan yang diberikan Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, jangan berteman, memilih teman dekat kecuali orang yang beriman. Yang namanya lingkungan, komunitas kerja, kita bisa milih atau tidak? Mungkin kita tidak bisa milih. Anda tinggal di mana, di situ pasti akan ada orang yang tidak soleh. Di situ pasti ada orang non muslim. Bahkan ada orang yang memiliki perilaku yang jahat. Kita tidak bisa milih. Anda ketika bekerja, daftar di sebuah perusahaan, Anda daftar di Chevron misalnya, Anda bisa milih, saya mau hanya sekantor dengan orang yang soleh. Diterima kira-kira? Usulan Anda tidak diterima. Yang namanya orang kerja, dia harus mengikuti aturan kerja. Di situ ada orang kafir, ada orang agama yang lain, ada orang fasik, mereka campur jadi satu. Lingkungan kita tidak bisa milih, tapi yang namanya komunitas kita bisa milih. Bahkan Nabi SAW tinggal di sebuah wilayah yang di situ ada orang-orang kafir. Beliau bertetangga dengan orang munafik. Nabi SAW bertetangga dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian bertetangga dengan Ka'ab al-Ashraf dan orang-orang munafik yang lainnya. Kehadiran Nabi SAW di Madinah, beliau tidak bisa mensterilkan Madinah dari semua orang kafir, nggak bisa. Namun teman dekatnya Nabi SAW, komunitas dekatnya Nabi SAW hanyalah orang-orang yang saleh. Lingkungan mungkin kita tidak bisa milih, tapi komunitas di bawah pilihan kita. Nabi SAW mengajarkan, la tusahib illa mu'minan, jangan kamu berteman kecuali orang yang beriman. Maka yang perlu kita banggakan adalah ketika kita memiliki banyak teman orang yang beriman. Sekarang aneh ketika ada orang yang bangga menjadi teman Ahok. Itu kalau bahasa lainnya Pak, teman orang kafir gitu ya. Dan itu dibanggakan, jadi kampanye Pak ya. Subhanallah. Padahal itu muslim Pak. Ini nasihat yang pertama, jangan pilih teman kecuali yang baik. Ada sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang ini bisa memberikan motivasi besar bagi kita untuk memilih teman yang saleh. Betapa arti penting komunitas yang soleh, komunitas yang baik dunia dan akhirat. Nabi SAW pernah bercerita tentang proses hisab. Kemudian setelah itu ada yang sebagian mukmin dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan ada di antara mereka yang diselamatkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Kata Nabi SAW, ma antum bi ashadda munasyadatan fi istiqsa'i akhihi indallahi yaumal qiyamah. Sungguh kalian itu sangat keras pembelaannya untuk saudaranya di hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yaquluna, mereka yang sudah masuk surga, mereka mengatakan, ya Rabbi aina fulan wa fulan, ya Allah di mana si A dan si B? Kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna wa yahujjun. Dulu mereka sholat bareng dengan saya, dulu kita puasa bareng. Kok tahu kalau puasa bareng, mau puasa nggak kelihatan, kan pernah buka bersama. Wa yahujjun, kita pernah haji bersama. Namun kenapa mereka tidak ada di sini? Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang ini, akhriju man araftu minan nar, silahkan kamu keluarkan orang yang kamu kenal dari neraka. Fatuhramu wujuhum 'anil nar. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan orang ini tidak dibakar neraka. Allah haramkan neraka untuk membakar orang ini. Maka dia pun masuk ke dalam neraka. Dia selamatkan banyak sekali kawan-kawannya yang dulu pernah beribadah bersama ketika di dunia. Subhanallah. Hubungan yang baik ketika di dunia diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat. Sehingga mereka saling mencari. Ketika ada sebagian yang sudah masuk surga, sementara mereka tidak menjumpai kawan-kawannya yang dulu pernah di dunia ngaji bareng, waktu di dunia pernah sholat bareng, pernah haji bareng, pernah melakukan kegiatan-kegiatan amal soleh bersamaan. Bukan pernah arisan bareng ya, namun pernah melakukan kegiatan ketaatan bersama-sama. Maka mereka selamatkan kawan-kawannya tadi. Karena itu Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, istaghfiru bisuhbatil mu'minin fa inna lahum syafa'atun yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang mukmin yang saleh, karena mereka bisa memberikan syafaat ketika di hari kiamat. Ini arti penting kawan yang saleh diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hubungan mereka di dunia sampai akhirat. Kemudian pesan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jadi kalau milih atau kalau punya tamu, itu pilih-pilih. Yang boleh bertamu di rumah saya hanyalah orang yang bertakwa. Tidak bertakwa, nggak ada suguhan. Kalau Bapak Ibu punya tamu, ditanya dulu ya, ente bertakwa nggak? Begitu Pak kira-kira? Saya ulangi hadisnya, wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan sampai makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Berarti kalau orang yang tidak bertakwa minta makanan kita, dikasih nggak? Ini ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikasih nggak? Ada orang yang nggak sholat mampir di rumah kita bertamu, kasih suguhan nggak? Ditanya dulu, ente sholat nggak? Baik. Tentu hadis ini tidak mengajarkan kita untuk jadi orang pelit. Wah, kalau mampir di rumah bapak itu harus bertakwa dulu baru dikasih suguhan. Tentu bukan demikian maksudnya. Namun kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahasanya kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak teman orang yang bertakwa. Ketika semua yang ada di sekitar kita, kawan-kawan dekat kita, teman akrab kita adalah orang-orang yang bertakwa, pada saat harta kita harus nyiprat keluar, harta kita harus kita berikan kepada orang lain, nanti tidak akan jatuh kecuali ke tangan orang yang bertakwa. Karena orang yang berada di kanan kiri kita orang-orang yang bertakwa. Dan hadis ini sekaligus menjadi anjuran, semaksimal mungkin kita bentuk keluarga kita adalah keluarga yang bertakwa. Anda ngasih makan ke anak Anda bertakwa, ini bagian dari mengamalkan hadis tadi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan semacam ini? Padahal kita juga dianjurkan untuk memberikan makanan, untuk bersedekah kepada siapapun. Sedekah kepada orang kafir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Bahkan termasuk ciri orang soleh dalam Al-Quran. Allah katakan dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri orang soleh adalah mereka memberikan makanan yang mereka cintai, mereka memberikan infak yang mereka cintai dari harta yang mereka sayangi kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada asir. Asir artinya tawanan. Dan yang namanya tawanan seorang muslim tentu orang kafir, karena muslim tidak boleh memiliki tawanan dari sesama muslim. Baik.
Ini menunjukkan bolehnya bersedekah, berinfak kepada orang non-muslim. Namun Nabi SAW tekankan, sebanyak mungkin kita berteman dengan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa. Karena ketika harta itu kita berikan kepada kawan-kawan kita, kepada orang-orang dekat di sekitar kita, tidak akan nyiprat kepada orang selain orang yang bertakwa. Ini makna hadis. Ini menunjukkan bagaimana agar harta yang kita berikan kepada orang lain bisa digunakan untuk sesuatu yang menghasilkan nilai pahala. Anda ketika berikan harta itu kepada mereka yang menghafalkan Quran, makanan yang Bapak berikan berubah menjadi hifdzul Quran. Ketika Anda berikan harta itu kepada orang yang rajin ibadah, harta yang kita berikan berubah menjadi salat tahajud, berubah menjadi membaca Quran, berubah menjadi kegiatan ibadah dan seterusnya. Ini ketika harta itu kita berikan kepada mereka yang butuh dukungan, butuh bantuan untuk mendukung kesolehan. Ini bagian dari mengamalkan hadis tadi. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyyun. Sampai pada puncaknya Rasulullah SAW membolehkan adanya hasad kepada orang yang kaya dan dia habiskan kekayaannya untuk apa? Untuk kebenaran. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Hasad yang dimaksud dalam hadis ini adalah hasadul ghibtah. Kan hasad itu ada dua ya. Hasad dalam arti membenci harta yang ada di tangan orang lain atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ini seperti hasadnya orang-orang Yahudi. Pokoknya yang penting jangan sampai ada orang lain lebih unggul dibandingkan saya. Hasad semacam ini hasad yang sangat tercela, dan ini karakternya orang Yahudi. Mereka hasad kepada kaum muslimin. Kemudian bentuk hasad yang kedua, dan ini hasad yang diperbolehkan, istilah lainnya namanya ghibtah, adalah berangan-angan untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan itu diperbolehkan sesuai dengan tujuan dan keinginan orang yang berangan-angan. Misalnya ya, ada tetangganya yang lebih kaya daripada dia, dan dia bisa berharap andai saya kaya seperti si A, nanti saya akan bangun pesantren, atau saya akan lakukan kegiatan amal soleh dan seterusnya. Rasulullah SAW katakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada hasad kecuali untuk dua orang. Salah satunya kata Nabi SAW, rajulun atahu Allahu malan fasallata ala halakatihi fil haq. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia habiskan harta itu untuk membela kebenaran. Sampai diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ketika melihat orang semacam itu untuk hasad kepadanya. Dan hasad seperti ini berpahala. Mendapatkan pahala niat amal saleh sebagaimana yang dilakukan oleh orang itu. Punya keinginan sebagaimana kegiatan sosial yang dilakukan oleh orang kaya, maka keinginan itu berpahala. Rasulullah SAW pernah mengatakan, mad dunya illa li arba'ati nafarin. Isi dunia itu hanya terdiri dari 4 golongan. Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan wa ilman. Yang pertama adalah orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan ilmu. Maka dia mengetahui apa hak harta yang harus dia tunaikan, dan dia gunakan hartanya untuk membela kebenaran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa bi'a'lal manazil. Orang semacam ini berada di posisi paling tinggi. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu namun enggak punya harta. Faqala, lalu orang ini mengatakan, lau utitu mithla fulan la amiltu mithla ma amila fulan. Andaikan saya punya harta sebagaimana Pak Haji itu atau Pak Ustadz itu, saya akan beramal sebagaimana yang beliau lakukan. Beliau habiskan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuma
fil ajri sawa. Dua orang ini pahalanya sama. Subhanallah. Berangan-angan untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang soleh berharta, menghabiskan hartanya untuk kebenaran, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksud pahala sama di sini adalah ajrun niyah, pahala niat, sama-sama punya keinginan untuk mendukung kebenaran. Sampai pada puncaknya kita dianjurkan untuk berangan-angan memiliki kondisi sebagaimana orang soleh yang berharta, sehingga hartanya dimanfaatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pada saat dalam kondisi orang itu memanfaatkan hartanya dengan benar untuk mendukung kegiatan takwanya, beliau menjamin harta itu tidak akan menjadi sumber masalah ketika di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Berarti kalau kita balik Pak ya, mana hadis, kita buat mafhum mukhalafah, pemahaman sebaliknya. Berarti bagi orang yang tidak bertakwa, harta itu, saya ulangi teks hadisnya, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Sekarang kita balik. Berarti bagi orang yang tidak bertakwa, kekayaan itu bermasalah. Maka siapa yang ingin bertakwa atau siapa yang ingin kaya, siap jadi orang yang bertakwa. Ada di sini yang ingin kaya? Yang ingin kaya angkat tangan. Kaya dan bertakwa. Memang kita dianjurkan untuk jaim Pak ya. Siap kaya, siap bertakwa, agar kekayaan yang ada di tangan kita tidak menjerumuskan kita ke dalam kebinasaan, namun mengantarkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita jadikan sebagai pengantar, dan tidak biasanya saya kajian sampai jam 9. Kalau di Jogja jam 8 sudah bubar ya. Baik, kita bisa sambung sedikit dengan tanya jawab. Namun mohon maaf, saya tidak janji semua pertanyaan bisa saya jawab. Nanti pertanyaan yang tidak bisa kita bahas di sini bisa disampaikan kepada Ustadz Ali. Ada pertanyaan, apakah standar keberkahan sebuah harta jika usaha tersebut terus berkembang? Apakah hukum menjual produk halal tapi tidak ada izin dari pemerintah? Contoh herbal yang tidak ada izin dari Balai POM. Ada sebagian orang yang berprinsip, harta saya itu harta yang berkah ketika semakin bertambah dan menghasilkan banyak keuntungan, sehingga waktu dia bekerja ternyata kondisinya selalu sehat, anaknya tidak ada yang rewel, istrinya semakin nurut, kemudian semua kondisinya nyaman, kehidupannya selalu terus berkembang. Dia anggap bahasanya penghasilannya itu berkah dan halal. Sampai saya pernah ketemu seorang karyawan bank, dia bank syariah Pak. Dia katakan kepada saya, selesai kajian tentang masalah riba, kemudian saya dipanggil. Dia nggak terima dengan apa yang saya sampaikan. Akhirnya dengan timnya beliau sidang saya. Kesimpulannya, beliau katakan, saya telah melakukan revolusi besar dalam perbankan yang saya pimpin. Beliau senior manajer di bank syariah itu di pusat. Saya sudah melakukan revolusi besar sehingga saya yakin transaksi yang kami lakukan halal. Lalu dia katakan, buktinya anak saya ini hafid Quran. Sejak saya melakukan revolusi, harta saya berkembang, anak saya hafid Quran. Oh, berarti kalau begitu standar halal dan haram kembali kepada masalah nilai yang bisa terukur secara duniawi. Sejak kapan semacam ini diletakkan dalam masalah penilaian halal haram? Masalah hukum tidak ada hubungannya dengan takdir. Karena keputusan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua.
Ada qadha syar'i dan ada qadha kauni. Jangan sampai ini kita campur. Bukan jaminan sesuatu yang berkah atau sesuatu yang bertambah itu berarti dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kecanduan dengan batu ponari. Sampai sini kabarnya? Salah satu di antara faktornya adalah ada orang yang berobat sembuh. Berarti kalau sembuh Allah yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sembuhkan berarti Allah ridho. Kalau Allah ridho berarti itu bukan syirik. Terus kenapa kok sampai ada orang yang mengatakan itu syirik? Alasan ini dibenarkan atau tidak, Pak? Ada orang berobat ke dukun ternyata sembuh. Berarti dukun ini benar atau salah? Loh, katanya sembuh. Ada orang dia mencari pesugihan, bekerja ke sana kemari nggak dapat. Akhirnya dia pun mencari pesugihan ke dukun, dikasih saran, Bapak harus mengamalkan seperti ini. Nanti setelah amalan seperti ini dilakukan harus melakukan ini dan itu. Selesai. Puncaknya nyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani? Ayam dari Afrika. Semuanya serba hitam. Baik. Dan ternyata setelah nyembelih ayam cemani sukses, Pak. Usahanya berhasil. Wah, ini berkembang dan seterusnya. Berarti apa yang dia lakukan dengan mencari wasilah melalui dukun dibenarkan atau tidak? Buktinya usahanya berhasil. Benar atau tidak? Ya. Jika ini kita jadikan sebagai standar, tidak jauh beda dengan karakter orang-orang munafik di masa silam. Di zaman Nabi SAW ada beberapa orang Arab Badui. Mereka itu melihat kondisi apakah agama Muhammad itu benar atau tidak dari rizki yang dia dapatkan. Orang Arab Badui ini ketika datang ke Madinah, mereka ketemu Nabi SAW hanya untuk masuk Islam sesaat atau hanya beberapa jam. Setelah itu mereka pulang. Kemudian mereka niteni. Niteni itu bahasa sininya apa? Nandai ya. Mereka akan memperhatikan, jika nanti setelah pulang di kampungnya ternaknya makin berkembang, penghasilannya makin bertambah, anaknya sehat-sehat, mereka akan katakan inna hadzal dina dinun saleh. Ini agama yang benar, harus kita ikuti. Buktinya apa? Setelah saya masuk Islam, harta saya semakin berkembang. Sebaliknya, ketika mereka masuk Islam kemudian pulang ke kampungnya kok sakit-sakitan, kemudian utangnya makin banyak, ternaknya banyak yang mati dan seterusnya, langsung dia mengatakan, wah ini agama yang gak benar. Buktinya begitu saya masuk Islam, semua penghasilan saya langsung turun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang mereka beribadah kepada Allah, artinya mereka masuk Islam ala harfin, di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau mereka selesai masuk Islam, semakin taat kepada Allah, kok hartanya berkembang, mereka makin mantap dengan agamanya, makin yakin. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ila wajhi. Namun kalau mereka tertimpa dengan musibah, mereka berbalik arah, murtad, menganggap bahasanya Islam itu enggak benar. Khasirat dunya wal akhirah. Mereka itu rugi dunia akhirat. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pinggiran. Kalau dia hartanya bertambah, dia semakin yakin, wah berarti ini halal kan. Kalau ternyata hartanya berkurang, wah sejak saya ngaji kok semakin miskin. Sejak saya keluar dari penghasilan yang haram, saya hidupnya semakin sengsara, hidupnya semakin susah, utangnya semakin banyak. Wah berarti ini ajarannya nggak benar. Bahaya kalau standarnya kembali seperti ini. Maka perlu kita bedakan, di situ ada hukum, kembali kepada aturan, dan di situ ada takdir. Belum tentu dan tidak jaminan ketika ada orang yang mengikuti aturan yang benar, hukum Allah Subhanahu wa taala, pasti ditakdirkan mendapatkan keberuntungan di dunia. Karena kita beragama untuk apa? Akhirat. Kita beragama untuk kebahagiaan akhirat, bukan semata untuk kebahagiaan dunia. Jangan kita tiru gayanya orang-orang Badui yang mereka itu bisa menjadi muslim dan keluar dari Islam. Munafik mereka ini, imannya tidak berada menancap dalam batinnya,
tapi mereka bisa maju mundur dalam masuk Islam hanya gara-gara dengan ukuran duniawi. Karena itu sekali lagi terkait masalah keberkahan harta atau kehalalan harta tidak bisa kita ukur dari banyaknya harta yang bertambah yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, hukum menjual produk halal tapi tidak ada izin dari pemerintah. Jika ini masuk dalam aturan, maka kami sarankan sebisa mungkin segera diurus izinnya. Kalau misalnya nggak dapat izin, padahal dia sudah memenuhi syarat dan dijual, secara hukum diperbolehkan selama produk ini produk yang halal. Dan kaidahnya semua yang halal diperjualbelikan berarti penghasilannya halal. Masalah perizinan itu masuk di bagian administrasi untuk sejauh mana tingkat ketaatan dia kepada aturan pemerintah. Tapi itu bukan syarat masalah kehalalan produk. Sebagaimana fatwa para ulama tentang hukum menjual barang BM black market, sebagian ulama memfatwakan itu diperbolehkan karena selama produk itu halal, manfaatnya halal, meskipun tidak ada pajaknya, status jual belinya tetap sah dan halal. Tadi dikatakan bahasanya upah bekam adalah hasil yang buruk, dan dikatakan pula bahasanya sebaik-baik harta adalah hasil usaha sendiri. Bukankah upah bekam juga merupakan hasil usaha sendiri? Karena bekam tidak bisa diwakilkan. Baik, betul bahasanya bekam itu hasil usaha sendiri, tapi jangan jadikan bekam itu sebagai profesi. Itu maksudnya. Sehingga kalaupun misalnya dia punya keahlian bekam, silakan keahlian itu dirawati, dilestarikan, bisa untuk nolong orang, tapi jangan jadikan ini sebagai profesi. Sebisa mungkin penghasilan utama dia bukan dari bekam. Kalaupun misalnya dia mendapatkan upah dari bekam, silakan diterima, itu halal. Tapi sekali lagi jangan jadikan ini sebagai kebiasaan sampai dia buka klinik bekam. Kita tidak menganjurkan. Alihkan profesi ke yang lain, ke yang lebih bermartabat. Misalnya apa misalnya? Jual beli herbal. Nah, itu lebih bermartabat. Atau dia jual beli jasa yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai khabith. Dan tentu saja seorang mukmin yang sadar akan arti penting harta bermartabat, dia tidak akan mengambil harta yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai harta yang khabith. Uang zakat mal. Saya mempunyai uang zakat sebanyak 20 juta. Ini zakatnya ya, zakatnya 20 juta. Bolehkah uang tersebut saya bisniskan terlebih dahulu sampai nilainya bertambah? Tetapi uang tersebut tetap milik si penerima zakat yang akan dibayarkan paling lambat sebelum harta zakat berikutnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentuan zakat lengkap dari mulai hilir ke hulu. Atau kebalik. Lengkap dari mulai ujung ke ujung. Semuanya lengkap. Mulai dari syarat, kemudian cara mengeluarkannya, sampai pada siapa saja penerimanya. Dan itu nilainya sangat kecil. Berapa persen? 2,5%. Nilai zakat dari harta yang kita miliki hanya 2,5%. Kalau kaum muslimin hanya mengeluarkan harta zakat 2,5%, mungkin ini tidak cukup untuk menutupi kebutuhan seluruh umat. Masjid mungkin tidak terurusi. Nanti lembaga pendidikan kurang dananya jika hanya mengandalkan harta zakat saja. Tapi kenapa kok Islam cuma mewajibkan 2,5%? Ini khusus untuk zakat yang itu statusnya ibadah mahdhah. Karena itu yang sedikit ini cuma 2,5%, tolong selamatkan, jangan sampai keluar dari aturan. Terus kalau mau nambah silahkan sebanyak-banyaknya di luar 2,5%. Sehingga kalau orang berpikir kalau zakat itu tidak saya kembangkan tapi langsung saya berikan kepada fakir miskin, nanti cepat habis, ya tidak jadi masalah, itu hak mereka. Cuma 2,5% sangat kecil. Ini selamatkan, jangan sampai keluar dari aturan.
karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan aturan yang lengkap. Kalau Bapak ingin nyumbang lebih dari itu, silahkan wakaf, sedekah, infak, kasih hadiah, masih banyak jalur-jalur yang lain yang bisa kita gunakan untuk amal soleh dalam bentuk harta. Tapi jangan korbankan zakat. Sehingga kami sarankan mereka yang sudah berkewajiban untuk bayar zakat, begitu masuk dalam haul batas akhir, jangan sampai ditunda. Dan investasi zakat itu termasuk penundaan zakat. Ada hak milik orang lain yang dia manfaatkan, padahal dia tidak berhak. Seharusnya tidak kita tunda. Itu haknya fakir miskin atau penerima zakat yang lainnya, yang seharusnya bisa kita serahkan zakat itu secepatnya dan tidak kita tunda. Karena itu jangan sampai ini diusik. Saya mau mengembangkan biar harta saya itu semakin banyak yang bisa saya sedekahkan. Anda bisa gunakan metode wakaf, atau Anda bisa gunakan metode sedekah lebih dari 2,5%, sehingga tidak hanya 20 juta, kasih 50 juta, 20 jutanya zakat, 30 jutanya sedekah. Yang 30 juta ini silahkan Anda investasikan. Selanjutnya nanti kalau ada kelebihan, ada keuntungan, berikan kepada fakir miskin. Ini yang dianjurkan, sehingga yang zakatnya selamat, tidak sampai diganggu gugat. Makanya para sahabat, mereka ketika mengeluarkan harta itu tidak hanya cukup dengan zakat, tapi lebih dari sebatas zakat. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari, semua sahabat yang punya kemampuan illa waqafa, mereka pasti pernah wakaf dalam sepanjang kehidupan sahabat. Semua sahabat yang punya kemampuan pasti pernah wakaf dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu mati, semua amalnya terputus kecuali 3 amal. Salah satunya apa? Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Dan kata An-Nawawi, makna sedekah jariyah adalah wakaf. Karena harta itu tidak habis, tapi manfaatnya terus bisa digunakan. Sehingga sekalipun pemiliknya atau sekalipun yang memberikan sudah mati, hartanya tetap bisa bekerja untuk menghasilkan amal saleh. Anda bisa kasihkan wakaf atau sedekah atau yang lainnya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dan mohon untuk dipahami, bahasanya wakaf itu tidak harus diwujudkan dalam bentuk sarana ibadah. Karena wakaf itu bentuknya adalah mengambil manfaatnya dan mengabadikan fisik hartanya. Fisiknya diabadikan, tidak dihabiskan, tapi manfaatnya yang diambil. Karena itu wakaf wujudnya tidak harus dalam bentuk fasilitas sedekah atau fasilitas ibadah. Misalnya ada orang wakaf pom bensin, itu yang benar jangan pom bensinnya dibongkar dijadikan masjid, keliru. Tetap buat pom bensin, hasilnya kasihkan masjid. Ada orang yang wakaf perumahan, biarkan jadi tetap perumahan, jangan jadikan pesantren. Kalau jadikan pesantren, sulit nyari ustadznya, nanti nyari santrinya, nanti masih nambah sumbangan lagi dari luar, repot. Tetap jadikan perumahan, dikontrakkan. Hasilnya salurkan untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslimin. Kita bisa tiru gaya wakaf yang dilakukan oleh kerajaan Saudi. Persis di depan Masjidil Haram itu ada hotel yang sangat gede, Hotel Grand Zamzam, Pak. Di atasnya ada apa? Ada jam gadang. Itu wakaf. Ada jam gede banget ya. Jadi tanah hotel itu milik kerajaan atau milik keluarga kerajaan King Abdul Aziz. Makanya tulisannya kan wakaf atas nama King Abdul Aziz. Sedangkan gedungnya itu milik Bin Laden. Mereka melakukan transaksi yang namanya BOT, Build, Operate, and Transfer. Dan itu diperbolehkan. Jadi dalam jangka sekian tahun nanti hotel itu akan diserahkan kepada nazir wakaf yang ngurusi wakaf, dan hasil dari sewa hotel ini semuanya untuk operasional Masjidil Haram. Makanya jangan suudzon dulu, ini yang sana kok mengalami perluasan, yang ini kenapa nggak dibongkar. Nah, ini tempat untuk menghasilkan dana
untuk operasional Masjidil Haram. Jadi mereka wakaf, ketika tanah itu diwakafkan, tidak kemudian hotelnya digusur dipakai untuk perluasan masjid, nanti fungsinya tidak maksimal. Tapi kalau hotel itu tetap berdiri dan siapa yang menginap di situ nanti bayar, hasilnya dipakai untuk operasional Masjidil Haram, manfaatnya lebih besar. Di depan Masjid Nabawi, persis di belakang Dar Tauhid, itu ada hotel Dallah Thayyibah. Nah, hotel Dallah Thayyibah itu juga wakaf untuk Masjid Nabawi. Hasil operasional atau hasil penyewaan hotel dipakai untuk operasional Masjid Nabawi. Bentuk-bentuk wakaf semacam inilah yang mungkin hasilnya bisa lebih maksimal. Makanya barangkali Bapak Ibu pernah dengar ada berita tentang rekening Utsman bin Affan. Itu tanah yang dimiliki oleh Utsman tidak dibongkar atau tidak diratakan kemudian dibangun masjid atau dibangun pesantren atau lembaga pendidikan, tidak, tapi dilestarikan menjadi kebun kurma. Hasil panennya dipakai untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslimin. Bentuk wakaf semacam ini yang lebih kita inginkan. Kalau Anda misalnya bisa melakukan musyarakah, ya, kongsi antar beberapa orang yang punya duit, kemudian urunan bangun hotel Islam, atau bangun kontrakan, atau bangun tempat-tempat yang produktif. Wakaf produktif selanjutnya hasilnya dipakai untuk kegiatan kemaslahatan masjid, biar tidak ada lagi kotak infak yang keliling ketika Jumatan, Pak. Tidak ada lagi kotak infak yang keliling ketika pengajian. Anda bisa fokus nyatet. Ketika Jumatan yang ngantuk tidak akan terganggu, dia tidak akan dibangunkan. Itu ketika wakaf bisa dimaksimalkan untuk kegiatan kemaslahatan kaum muslimin. Kita belum punya seperti itu. Kemudian saya teringat di Qatar ada kegiatan wakaf yang mereka sebut dengan pintu rizki jamil. Ada salah satu dokter yang beliau membidangi masalah wakaf dan zakat. Beliau ngasih pengarahan, di antara bentuk wakaf tunai yang ada di zaman sekarang adalah gerakan yang dilakukan oleh pintu rizki jamil. Jadi itu wakaf dari sebuah perusahaan. Dia ngasih, kalau dirupiahkan ya kurang lebih sekian M begitu, dipakai untuk dana wakaf dan tetap diutuhkan dalam bentuk uang. Terus apa fungsinya? Jadi gerakan pintu rizki jamil ini, ketika ada orang muslim yang dia butuh modal usaha, dia ingin usahanya tapi tidak mampu, nanti dia bisa mengajukan bantuan dari pintu rizki jamil, dikasih dana usaha, kemudian dikembangkan, hasilnya dikembalikan utuh sebagaimana semula, sehingga uangnya utuh tapi bisa mengembangkan banyak usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan itu dilakukan di sana. Ini contoh-contoh wakaf yang mungkin bisa kita kembangkan di tempat kita. Kita masih belum punya wakaf yang sifatnya produktif. Rata-rata wakaf itu kalau enggak fasilitas ibadah, lembaga pendidikan, pondok atau pesantren atau yang semacamnya, nanti masih nadai minta sumbangan dari luar. Jadinya wakaf butuh wakaf. Kalau kita wakaf yang bisa danai kegiatan kemaslahatan yang lain, itu yang mungkin perlu kita kembangkan. Dan saya sedang mengkampanyekan itu, baik yang ada di Jogja maupun di tempat yang lain. Kita menghendaki ada wakaf yang sifatnya produktif. Semoga bisa terwujud insya Allah. Ya. Apakah ada riwayatnya sahabat yang dia pengusaha namun qadarullah tidak kaya? Kalau yang jelas ada riwayatnya, seperti yang dialami oleh seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, gurunya Imam Bukhari. Beliau penghasilannya luar biasa, kaya raya, tapi tidak pernah zakat. Nah, itu kalau di zaman kita berarti beliau ini nggak genah kan begitu ya. Ini kok orang kaya tapi tidak pernah zakat. Lah gimana zakat? Sebelum habis satu haul hartanya sudah di bawah nisab, sehingga tidak pernah wajib zakat. Betul nilai hartanya bisa bermiliar-miliar dalam satu tahun, tapi sebelum habis haul sudah di bawah nisab. Seperti itu pula yang dialami oleh Imam
Al-Laits bin Sa'ad. Beliau sezaman dengan Imam Malik. Beliau dikenal sebagai faqihul Misra, ahli fikihnya Mesir. Imam Laits bin Sa'ad itu penghasilannya dalam setahun bisa 12.000 dinar. 12.000 dinar. Ada yang bisa konversi, Pak? Tolong dihitung berapa M itu. Itu dalam setahun. Tapi beliau menyatakan, dalam waktu 1 tahun saya tidak pernah zakat. Karena sebelum habis haul, hartanya sudah di bawah nisab. Habis kemana? Disumbangkan untuk kegiatan kaum muslimin. Ada ahli hadis yang dikasih 1.000 dinar, 4 kilogram emas. Imam Malik dikasih 5.000 dinar. Ada yang dikasih sekian ribu dinar. Hartanya beliau habiskan, beliau gunakan untuk kemaslahatan dakwah kaum muslimin, biar mereka tidak sibuk dengan kegiatan berdagang. Cukup fokuskan dengan kegiatan mengajar, menyampaikan hadis, dan tidak perlu untuk berdagang. Ini contoh mereka yang kaya, penghasilannya banyak, pedagang besar, tapi tidak kaya karena tidak zakat. Baik. Bagaimana sikap kita jika sudah berusaha tapi belum banyak harta? Ini cita-cita banyak orang. Bagaimana caranya biar usahanya sedikit tapi hasilnya banyak? Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada masing-masing manusia untuk beribadah kepadanya, sehingga kesempatan untuk beribadah tidak hanya berpihak kepada orang kaya. Karena itu kondisi yang paling tepat adalah pasrah dan ridho kepada apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, ingin jadi kaya yang bersyukur ataukah miskin yang sabar, semuanya milih yang mana? Saya yakin tidak ada milih yang kedua. Ada yang milih ingin jadi miskin yang sabar, angkat tangan. Baik, mungkin kayaknya aneh di zaman kita, tapi ini tidak aneh di masa sahabat. Di masa sahabat ada di antara mereka yang sengaja, saya lebih suka miskin dibandingkan kaya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan ibadah kepada masing-masing manusia sesuai latar belakangnya. Yang kaya ibadahnya syukur, yang miskin ibadahnya sabar. Dan manusia seharusnya bisa menilai di potensi mana yang paling dekat dengan saya. Kadang ada sebagian orang, saya itu lebih bisa menikmati syukur dibandingkan menikmati ibadah sabar. Sebagaimana kita terkadang, saya bisa menikmati sholat, tapi kalau puasa saya nggak kuat. Ada yang sebaliknya, saya kalau tahajud nggak bisa. Pokoknya bangun sebelum subuh itu kepalanya mesti pusing. Tapi kalau puasa saya kuat. Dan silakan masing-masing beribadah sesuai dengan potensinya. Nabi SAW tidak menyuruh kita, Anda harus jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli zihad, ahli semuanya. Mustahil manusia bisa. Tapi jangan sampai dari sekian banyak ibadah yang sunnah kita tinggalkan semuanya. Minimal ada salah satu yang kita pilih sebagai ibadah andalan. Rasulullah SAW mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutikun, fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ambillah amal soleh yang mampu kalian lestarikan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bosan untuk ngasih pahala sampai kalian bosan beramal. Sebagaimana ini berlaku untuk ibadah yang zahir, ini juga berlaku untuk ibadah batin. Ada sebagian orang yang sebenarnya potensi dia sabar itu lebih besar dibandingkan potensi dia syukur. Maka dia kalau jadi orang miskin cocok, karena potensi sabarnya besar. Sahabat itu bisa merasakan, saya itu bisa menikmati sabar dibandingkan menikmati syukur, maka saya lebih suka sabar dibandingkan syukur. Ini seperti yang dialami oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wal maradu ahabbu ilayya minas sihah. Jadi wong kere, jadi orang miskin lebih saya sukai daripada jadi orang kaya. Dan sakit-sakitan, setiap hari sakit, ya, kena angin sedikit, flu, batuk dan lebih saya sukai dibandingkan selalu sehat. Masya Allah. Ada model orang semacam ini. Dia lebih suka melarat dibandingkan hidup nyaman.
Kenapa? Karena beliau lebih bisa merasakan, saya itu kalau sabar rasanya nikmat gitu. Dekat dengan Allah, bisa rajin tahajud, bisa puasa, itu kalau punya banyak utang. Kalau pas penghasilannya banyak, seringnya lupa, sibuk dengan ngurusi ngitung duit, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya sabar dibandingkan nikmatnya syukur. Itu kondisi sahabat, sampai bisa mengukur potensi dirinya. Coba Bapak Ibu nanti ukur potensi masing-masing ya. Saya itu kayaknya cocok sabar ataukah cocok syukur. Nanti kalau ada salah satu di antara kita yang lebih cocok sabar, nah ini pantas jadi wong kere. Baik. Namun apapun itu hadirin bahkan Allah, kondisi yang terbaik adalah pasrah kepada pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang sudah bekerja lama tapi ternyata lama tidak mendapatkan penghasilan, pasrah kepada keputusan Allah. Ada perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man ittakala ila khairi ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'a." Siapa yang pasrah kepada keputusan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya, dia tidak akan berangan-angan untuk mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Dan itulah hakikat qanaah. Dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan qanaah adalah sumber kekayaan jiwa manusia. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, fa idza kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu punya hati yang qanaah, terima, pasrah apapun yang diberikan oleh Allah, dia hadapi dengan ridho. Fa anta wa malikud dunya sawa. Maka kamu dengan raja dunia sama saja. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saya punya teman yang dahulu atau sekian tahun yang lalu pernah mengumpulkan harta dengan mudah dengan menjadi hacker, memiliki rumah, tanah dengan harta itu. Sekarang sudah mengenal sunnah dan bingung harta yang lalu mau diapakan. Bolehkah dijual dan diambil keuntungannya? Rumah tersebut sudah sekian tahun tidak digunakan, juga tanahnya tidak dimanfaatkan. Mendapatkan penghasilan dari ngerusak web orang lain, ngehack web orang lain. Ini mendolimi orang lain tapi dapat duit. Dan ini kedoliman. Sebagaimana ini tidak boleh dilakukan dalam kondisi kehidupan yang zahir, ini juga tidak boleh dilakukan dalam dunia maya. Karena kedoliman tetap kedoliman. Dan semua penghasilan dari hasil kedoliman hukumnya haram. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, jangan sampai kita lupa terhadap masalah kezaliman yang pernah kita lakukan. Wala tahsabannallaha, atau jangan sampai kalian menganggap Allah lupa terhadap kezaliman kalian. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan sampai kalian mengira bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan lupa terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Semua penghasilan dari mendolimi orang lain, tobatnya adalah dengan cara dikembalikan kepada pemiliknya. Mungkin dulu waktu masih SMA, ada di antara kita yang naik angkot nggak bayar. Dolim nggak itu? Dolim. Ada hak milik orang lain yang harus kita tunaikan kepada supir angkotnya. Terus gimana nyarinya, Pak? Sekarang angkotnya saja sudah jadi rosok, bannya saja sudah nggak tahu ke arah mana. Tapi ingat, yang namanya kedoliman tidak ada istilah kenal sunnah dan belum kenal sunnah. Kan dulu waktu masih SMA belum kenal sunnah. Apakah kedoliman sebelum kenal sunnah jadi halal? Nggak ada hubungannya. Dolim tetap dolim meskipun pelakunya belum kenal sunnah. Sehingga tindakan semacam ini harus dibereskan. Mungkin dulu waktu masih SMA pernah malak duit kawannya. Tolong diperhatikan. Jangan dikira itu kan sudah bertahun-tahun yang lalu, kita masih di zaman jahiliyah katanya ya. Belum kenal agama. Dolim tetap dolim. Segera minta agar direlakan jika itu memungkinkan. Terus bagaimana dengan nasib orang semacam ini yang dia mendapatkan harta dari hasil kedoliman? Dan kita sangat yakin orang ini akan kesulitan kalau menjual rumah itu kemudian uangnya dikembalikan kepada korbannya. Karena korbannya bisa berada di negeri yang lain.
dan sulit bagi dia untuk nge-track sampai mana korbannya berada. Yang bisa kita sarankan adalah kalau dia sanggup dengan konsekuensi besarnya, jangan dia pakai harta itu sama sekali. Serahkan untuk kepentingan kaum muslimin sebagai bentuk tobat dalam rangka membebaskan diri dari sesuatu yang haram. Nanti kedepannya bagaimana dengan nafkahnya? Nah, ini masalah yang kedua. Sebagian ulama memfatwakan seperti yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Orang yang bertobat dari harta haram, dia tidak memiliki penghasilan yang lain, dan dia kalau lepaskan semua hartanya nanti bisa mengancam masa depannya, dibolehkan untuk mengambil sebagian dalam rangka menutupi kebutuhan nafkahnya, karena dia tergolong sebagai orang yang miskin. Sebagaimana harta ini diserahkan kepada orang miskin sebagai bentuk tobat, dia juga salah satu bagian dari orang miskin itu. Maka dia boleh mengambil sebagian untuk mencukupi kebutuhan nafkah dia dan nafkah keluarganya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum jual beli online? Secara umum jual beli online sama dengan jual beli offline. Hanya saja ada satu perbedaan dalam jual beli online, yaitu tidak bisa dipertemukan antara penjual dan pembeli. Nah, itu satu titik perbedaan yang dari situ ada konsekuensi hukum turunannya. Baik, karena penjual dan pembeli tidak bisa bertemu, maka barang tidak bisa diserahkan di tempat, sehingga bisa dipastikan barang itu akan tertunda. Karena itu jual beli online tidak boleh untuk transaksi yang barangnya tidak boleh tertunda, seperti jual beli emas, jual beli perak, itu nggak boleh online. Anda menjual cincin secara online dari emas atau perak, ini hukumnya terlarang. Karena jika itu dilakukan nanti terkena transaksi riba nasi'ah. Uangnya tunai tapi barangnya nyusul, padahal dia sama-sama barang ribawi. Karena uang emas perak ini barang ribawi yang masih dalam satu ilah, yaitu mutlaqus tsamaniyah, masih memiliki latar belakang yang sama, yaitu sama-sama mata uang. Yang itu dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ikhtalafal ajnas fabi'u kaifa syi'tum madama yadan biyadin. Kalau jenisnya beda, perak dengan emas, silahkan ada selisih selama dilakukan secara tunai. Kemudian aturan yang kedua, ketika jual beli online itu dilakukan oleh seorang trader, posisi dia sebagai dropshipper, dia tidak punya barang. Posisi dia sebagai dropshipper tidak punya barang. Maka dalam kasus ini uang harus dibayarkan secara tunai. Kenapa harus dibayarkan secara tunai? Karena barangnya terutang. Saya sebagai penjual online, barangnya ada di tempat A, pembelinya B. Kalau kemudian saya minta kepada B, tolong kamu DP dulu ke saya, nanti barang akan saya antarkan. Kemudian saya pesan ke A, tolong barangnya diantarkan ke B. Jika ini terjadi, maka di situ ada transaksi bai'ud dain bid-dain. Utang dijual dengan utang. Barangnya terutang, duitnya terutang. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Rasulullah SAW melarang jual beli utang dengan utang. Namun hadisnya dhaif. Tapi kata Ibnu Qudamah, beliau menukil keterangan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, ulama sepakat bai'ul kali bil kali, jual beli utang dengan utang hukumnya terlarang, dengan sepakat ulama. Dan contoh kasusnya tadi, jual beli utang dengan utang adalah si A tidak memiliki barang, tapi dia menjualkan barangnya si B kepada C, sementara C membayarnya pakai DP kepada si A. Duitnya terutang, barangnya terutang. Ini hukumnya terlarang. Baik. Karena itu biar tidak terjadi seperti ini, salah satu harus ada yang ditunaikan. Barangnya bisa tunai nggak? Bisa nggak barangnya tunai? Nggak bisa, nunggu dulu proses pengiriman. Yang mungkin bisa ditunaikan apanya? Uangnya. Sehingga dalam kasus transaksi seperti ini, uang harus tunai di tempat. Bapak transfer sekarang,
Berapa? Ya semua harganya, tidak boleh cuma sebagian. Oh nggak bisa, saya nggak percaya kalau kayak gitu, saya maunya hanya DP. Kalau seperti ini caranya nggak boleh, harus tunai. Kenapa harus tunai? Agar transaksinya bukan utang dengan utang, tapi yang satu tunai, yang satu terutang. Kalau yang satu tunai, yang satu terutang, boleh nggak? Boleh. Jika uangnya tunai, barangnya terutang, namanya transaksi apa? Namanya transaksi salam. Jual beli salam. Duitnya dibayar di depan, ditransfer dulu, tapi barangnya nyusul. Transaksi semacam ini namanya transaksi salam. Dan transaksi salam menurut jumhur ulama boleh meskipun hanya dengan waktu tidak sampai 1 bulan dan tidak sampai terjadi perubahan harga. Ini menurut jumhur ulama. Berbeda dengan madzhab Hambali, transaksi salam itu minimal dalam waktu sebulan atau lebih dari itu sampai terjadi perubahan harga. Namun pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama, transaksi salam boleh dilakukan meskipun dalam kurun waktu yang lebih singkat, hanya sebatas 3 hari untuk proses pengiriman barang. Nah. Subhanallah. Satu pertanyaannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan bagaimana tipe sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf, salah seorang pengusaha di zaman kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jika dibandingkan dengan pengusaha muslim di zaman sekarang ya? Baik, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu di zaman para sahabat, ketika mereka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah, konsekuensi besarnya apa, Pak? Siap jadi miskin. Kenapa? Semua kekayaan yang ada di Mekah tidak boleh dibawa. Gimana bisa dibawa? Nanti orang kafir gak bakalan ridho. Mereka begitu pergi membawa semua kekayaannya, dihadang pasti. Sehingga banyak di antara mereka yang cuman hanya membawa kebutuhan yang cukup untuk perjalanan sepekan dari mulai Mekah dan Madinah, dari Mekah sampai Madinah. Maka para sahabat ada yang sampai di Madinah langsung jadi miskin, meskipun ketika di Mekah mereka kaya. Karena itulah cara Nabi SAW untuk memperkokoh kekuatan Islam. Beliau tidak biarkan sahabat muhajirin terlantar, namun beliau melakukan yang namanya ta'akhi, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Dan Nabi SAW ketika mempersaudarakan mereka itu tidak sembarangan. Dicarikan orang yang setipe, masih satu hobi, punya kebiasaan yang sama. Sehingga nggak ada yang biasanya jadi pengembala kambing, begitu sampai di Madinah dipersaudarakan dengan saudagar kaya, itu nggak ada. Nabi SAW ketika mempersaudarakan sahabat, siapa yang saudagar kaya disaudarakan dengan saudagar kaya. Yang dulu punya hobi mengembala kambing, ya dipersaudarakan dengan sama-sama pengembala kambing. Yang setipe, yang suka mancing, nanti kumpulnya sama yang suka mancing. Baik, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad ibn Rabi, salah satu saudagar kaya di Madinah. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan, Sa'ad bin Rabi ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, beliau langsung menawarkan semua yang beliau miliki. Ini saya punya harta, nilainya sekian. Saya akan bagi jadi 2, setengah untuk kamu, silahkan dikembangkan, setengah milik saya. Saya punya 2 istri. Silahkan kamu lihat mana yang lebih kamu cintai. Nanti akan saya ceraikan. Setelah selesai masa iddah, silahkan kamu nikahi. Subhanallah. Seperti itu bagaimana penghormatan para sahabat Ansor kepada tamu mereka para muhajirin. Sampai ditawari apa? Istri. Ini ada tamu dari Jogja. Subhanallah. Jangan dilanjutkan ya. Baik. Namun Bapak Ibu bisa perhatikan bagaimana karakter Abdurrahman bin Auf. Itu kalau kita, alhamdulillah, tidak boleh nolak rezeki. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak. Beliau ditawari demikian, enggak, saya enggak butuh. Dullani aina suq, tunjukkan kepadaku di mana pasar.
Sekalipun mereka sudah ditawari dengan berbagai macam kenikmatan dunia, mereka itu orang yang menjaga wibawa, menjaga izzah, tidak butuh harta yang dimiliki oleh orang lain. Model manusia yang mandiri, datang ke pasar lebih mengandalkan kemampuan bisnisnya dibandingkan minta modal kepada orang lain. Makanya dalam komunitas yang kita miliki, namanya Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, itu kita kembangkan bagaimana agar para pengusaha itu menjadi pengusaha yang berwibawa, tidak ngemis modal. Ini kekeliruan. Kalau perlu pemodalnya yang butuh kita, bukan kita yang butuh pemodal. Karena kalau pengusaha itu butuh modal, nanti dia berada di bawah, dia lebih bisa ditekan. Tapi kalau pemodalnya yang butuh pengusaha, nah kita yang bisa nyetir, pengusahanya yang bisa mengendalikan, dia lebih berada di posisi yang berwibawa. Sebagaimana gayanya Abdurrahman bin Auf. Beliau model manusia yang mandiri, yang merdeka, tidak butuh bantuan orang lain. Nah ini yang perlu kita tanamkan agar kita melepaskan ketergantungan kepada sesama manusia, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mencari yang terbaik. Masalah hasil Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita bacakan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.